Oke, para pencari doge, di video kali ini saya akan menjelaskan menu dalam The Kingbot ya. Jadi robot doge, pencari doge, supaya kita lebih paham tentang menu-menu di The Kingbot ini. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama yaitu menu thread, halaman depan ya teman-teman ya. Menu thread ini apa saja yang ada di tampilan menu thread ini, kita lihat. Nah, di kanan atas ini ada namanya last trend. Apa itu last trend? Last trend itu waktu perputaran broker dalam menit. Nah, rata-rata satu putaran itu 120 menit atau sekitar 2 jam ya. Berikutnya kita lihat chance ya, chance persentase kesempatan atau peluang kemenangan. Nah, ini isinya Anda bisa pilih dari 5 sampai 95% ya. Untuk apa itu chance dan penggunaannya saya sudah siapkan di video terpisah supaya Anda lebih paham. Intinya begini teman-teman, kalau Anda pilih kesempatannya 5 berarti kesempatan menangnya sedikit, tapi reward yang Anda dapat ini lebih besar ya, profit yang didapat. Nah, yang 95 semakin besar itu kesempatan menangnya lebih banyak, artinya lebih banyak hijau, tetapi profit yang Anda dapat itu lebih sedikit. Oke. Nah, base rate itu adalah kalau bisa disebut itu lot ya, dasar start awal Anda untuk memulai trade. Nah, di sini kalau Anda isi 2 berarti Anda mulai dengan 2 doge, dengan catatan ini tidak di on kan ya. Jadi kalau base trade user persen, nah ini akan dikalikan persentase dari nilai saldo Anda. Contoh balance Anda ini awal balance-nya itu 10.000, berarti kalau saya di on kan berarti 2% dari 10.000, maka base rate-nya akan jadi 200. Jadi hati-hati ya dalam menggunakan persen ini, terutama jika Anda memiliki balance yang besar. Itu akan dikalikan dengan persentase dengan nilai dari balance Anda. Kalau Anda isi 20 berarti Anda sekali trade di sini akan munculnya 2000. Ya. Itu pemahaman tentang start awal atau base trade. Karena base trade ini sangat penting teman-teman. Ini akan dipakai di menu-menu selanjutnya. Oke, tombol start ini untuk memulai. Stop itu menghentikan trade-nya langsung. Kemudian ada stop win itu nanti stop ketika posisi perjalanan trade-nya itu ketika dia dapat hijau. Nanti ada contohnya. Nah, tombol save setting ini warna hijau gambar di set ini ya. Jadi kalau teman-teman udah ngeset chance-nya mau berapa, base rate-nya berapa, silahkan Anda klik save. Nah, tanpa diklik save itu akan berlaku nanti settingan yang sebelumnya. Oke, nah tombol save ini nanti juga kita bisa untuk teknik gulungan ya, nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya teknik gulungan seperti apa. Nah, berikutnya menu setting. Nah, di setting ini di bagian panel setting ini ada koin Anda dapat pilih, tapi gunakan saja doge. Ini murah meriah, sederhana, biaya transaksi juga rendah ya, murah. Nah, trade count itu Anda bisa isi 1 sampai dengan 200. Nah, maksudnya trade count apa? Trade count adalah jumlah transaksi. Jadi Anda bisa isi kalau 1 kita sebut single trade count. Kalau di atas 1 itu sudah multi, artinya perhitungannya sudah menjadi banyak. Jadi kalau Anda isi 10 berarti dalam sekali transaksi itu ada 10 teman-teman. Nah, ada 10. Kalau sampai 200 ya berarti yang ditransaksikan 200. Jadi total hasilnya berapa dari 200 ini? Ada yang win, ada yang loss, dan ada pilihan di chain-nya berapa. Itu menghasilkan profit. Nah, biasanya untuk
TradeCon multi ini akan cenderung hijau terus teman-teman, tapi hati-hati, biasanya akan terjadi gulungan di dalam, merahnya itu juga multiplikasi, nanti ini bisa mengakibatkan merahnya juga langsung besar ya, bisa langsung habis. Oke, trade formula ini Anda bisa memilih itu antara high low, ini berikutnya ya, high low, Anda bisa pilih only high atau only low, jadi low terus, Anda pasang atas atau bawah, atau random. Nah, kalau random ini nanti Anda pasrahkan robot yang milih, dia mau random, mau high atau low nya di random. Kemudian kita lihat di sini ada delay, waktu jeda setiap trade ya, ini dalam detik. Nah, contoh kalau saya isi delay profitnya 0,2 detik, berarti setiap win dari win ini akan 0,2 ya. Demikian juga dengan loss-nya. Ini saya samakan. Kalau teman-teman mau bedakan silahkan. Anda isi 1 detik, maka delay-nya akan 1 detik setelah loss. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan di bagian martingale. Martingale itu apa? Perkalian atau kelipatan ya, martingale. Nah, di sini ada single, martingale single. Ini untuk single trade-nya ya. Jadi contoh di sini, kalau profit trade berarti setelah hijau, kalau saya isi di sini 900, berarti tembakan berikutnya ini akan dikalikan dengan 10. Ya. Kemudian ini loss-nya. Sebagai contoh ini 50, artinya kalau ketemu merah, tembakan berikutnya dia akan naik 1,5, 1,5-nya. Untuk multi ini tidak akan terlihat karena jumlahnya dia perkaliannya di dalam, teman-teman. Ya, profit ini saya kasih contoh, ini 500, tapi ini tidak akan nampak ya, karena perkaliannya banyak. Apalagi kalau Anda pakai TradeCon udah di atas 100, di atas 10 juga sebenarnya sudah tidak bisa dihitung. Ya, dia akan perkaliannya di dalam. Loss trade juga sama, ini sebagai contoh 1,5 ya. Untuk martingale ini juga sudah ada video tersendiri penjelasannya. Ini video kali ini hanya untuk menu-menu dasarnya aja ya. Nah, back to base itu apa? Ini mengembalikan ke yang tadi di awal ya, lot dasar start awalnya. Nah, di sini saya kasih contoh. Kalau di sini saya isi 2 dikalikan dengan base rate yang di awal tadi 2, artinya saya memerintahkan robot ini setelah mendapatkan profit 4 doge jumlahnya ya, 2 kali 2 itu 4 doge, maka dia akan reset kembali ke tembakan yang nilainya 2 doge ya. Tapi kalau ini di centangnya saya hilangkan, berarti dia mengejar profit senilai 2 doge. Jadi setelah 2 doge dia reset, setelah dapat 2 doge dia reset. Tapi kalau centang ini nilainya berarti 4 doge. Supaya kembali ke base trade. Seperti itu ya. Kalau ingin resetnya cepat, ini teman-teman bisa gunakan 0,0 sekian. Jadi setelah dia dapat sedikit saja dia udah langsung kembali. Yang namanya perkalian, kelipatan itu semakin ke atas itu semakin besar, jadi risiko lossnya juga semakin besar. Nah, apa itu? Berikutnya kita lihat ya. Ini kembali ke base awal tadi ya, back to base. Nah, kemudian profit streak, ini kemenangan berturut-turut ya. Jadi kalau di sini saya kasih contoh 3, dari 3 ini saya isinya reset. Setelah profit 3, tembakannya akan kembali di reset. Atau untuk stop juga bisa. Kalau Anda mau cari jackpot, tembakannya 1 stop, 1 stop. Gitu. Anda isi 1 dan ininya stop. Jadi setelah nembak 1 dia stop. Ya, biasanya untuk one shot. Loss trade.
kekalahan berturut-turut mau berapa kali Anda stop atau reset. Nah, ini jarang dipakai sebetulnya, karena namanya loss ini kalau di stop itu biasanya cut loss ya, jadi tidak akan membayar gitu. Apalagi untuk change yang di bawah 50 ya, change kecil itu jarang sekali ketemu hijau, akan rentetannya merah. Nah ini saya nanti ada contoh. Nah ini change yang saya pakai ini 70-an nih, 70-75. Nah ini sebagai contoh sesuai dengan settingan berikut. Jadi setelah 3 dia akan reset ya teman-teman. Di sini lihat 2, 4, 8, lalu dia win streak, dia reset ya, dia reset. Nah ini ketemu merah, setelah merah dia hijau lagi. Nah di sini ada merah 2, ini loss streaknya tercapai, yang di bawah ini win streaknya tercapai, ini loss streaknya. Saya perintahkan kalau dapat 2 suruh reset. Setelah 2 ini makanya dia reset. Nah, Anda bisa lihat teman-teman di sini, ini minusnya udah 16 tambah 8. Ya, ini kalau di reset Anda lihat berarti ini tidak membayar. Makanya jarang sekali loss streak ini kita gunakan. Biasanya sih batasan saja. Kalau pakai multi ya, multinya juga itu ukurannya ada tertentu. Jadi supaya tidak habis semuanya ketika dapat loss streak 3, karena multi itu cenderung banyak hijau. Jadi kita batasi loss streak 2, stop atau reset supaya tidak habis modal. Oke. Nah, ini setelah dia reset di loss streak kedua, dia akan kembali lagi. Nah, ini contoh tadi saya stop win. Jadi belum 3, ini saya sudah stop, baru 2 hijau, dia saya perintahkan stop win. Oke, nah berikutnya kita akan pelajari apa itu max trade, maksimal trade. Maksimal trade ini juga sebenarnya ini untuk batasan sebetulnya ya. Untuk berapa maksimal yang kita akan tradekan. Kalau Anda pakai single, ini akan nilainya sesuai ya. Jadi kalau contoh di depan itu base rate-nya 2. Kalau saya isi 200 berarti 2 kali 200. Jadi maksimal yang akan ditransaksi itu nilainya 400 doge. Nah, tapi kalau ini centangnya saya hilangkan, artinya maksimal trade-nya berapa? 200 doge. Ya, kalau dikalikan sesuai dengan yang di depan. Kalau yang di depan 0,1 berarti maksimalnya yang ditradingkan ini akan jadi 20 doge. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman dikalikan dengan base rate yang tadi di awal. Ya, batasannya. Ini untuk, nah ini ada yang isinya panjang sekali ya, sekian digit, atau dinolkan. Dinolkan tuh artinya Anda pasang semua, artinya sama ya. Ada yang diisi sampai 6 digit, itu artinya untuk dikalikan. Sebenarnya kalau 6 digit dikalikan dengan base yang di awal sebenarnya udah lebih besar daripada modal sebetulnya ya. Tapi biasanya itu trik untuk mencari jackpot ya. Tapi semua memiliki resiko masing-masing ya. Anda cari jackpot, Anda bisa dapat kemenangan yang besar, tapi juga Anda bisa dapat kekalahan yang besar juga. Jadi akan setara. If profit ya tercapai, kita lihat contoh begini ya. Kalau kita isi 200 tanpa centang, jika terjadi maksimal trading di situ ada 200 doge, maka dia tanya, kita akan perintahkan robotnya ini untuk ngapain. Contoh dalam trade-nya itu 200 doge tercapai. Ya, kita mau reset atau stop. Nah, kalau kita stop, jika terjadi tembakan yang nilainya 200 doge, setelah tembakan ini setelah posisi win dia akan stop. Demikian juga kalau kita reset, dia akan reset. Nah, begitu juga kalau if loss. Ya, jadi if loss ini kalau ternyata dalam tembakan trade-nya itu 200 doge-nya terjadi loss, ini akan reset. Otomatis dia akan reset. Atau kalau posisinya kita geser menjadi stop, maka dia akan melakukan stop trade. Oke, nah sekarang kita akan pelajari tentang
Menu berikutnya itu total profit dan profit session. Maksudnya apa? Di sini saya isi total profit ini 1000. Artinya 1000 doge yang saya cari. Dengan balance yang tadi awal 10.000, itu artinya saya mencari 10% keuntungannya. Nah, ini kalau di on persen artinya 1000% teman-teman. Jadi hati-hati menggunakan persen ini ya. Jadi sebetulnya kalau ini saya isi 10 dan ini persen, nah ini akan jalannya 10% dari nilai balance awal. Dan ketika itu terjadi, teman-teman stop to start lagi, itu akan berlaku kompon. Jadi ketika start, kalau ini pakai persennya, oh ini nilai yang akan tercapai. Profit sesi itu apa? Target profit per sesi sebelum tercapai total profit ya. Jadi sebelum tercapai 1000, saya akan jeda ya. Ibarat perjalanan ini saya di rest area dulu ya, menuju 1000 ini setiap 100 ini saya akan istirahat. Nah, istirahatnya berapa? Di sini isi contoh 5 detik. Nah, ini buat teman-teman ini bisa digunakan untuk melihat market sebetulnya. Apakah sudah banyak merah? Kalau di TC1 ya, Tradecom 1 nih di single udah banyak merah, Anda bisa lanjut atau stop. Jadi punya kesempatan untuk melihat pola marketnya seperti itu ya. Jadi kalau menuju 1000 ini dengan profit sesi yang 100 ini, kalau teman-teman pakainya nilai trade-nya kecil dan marginnya kecil, ini santai lah ya, nyari santai itu akan ada profit sesi selama 10 kali. Nah, ini contoh ya. Tadi ini kebetulan saya naikkan metodenya, jadi ini high risk ya. Jadi saya start dari 2, ini naik terus sampai ini terjadi zigzag ya. Nah, tapi 70-75 saya biarkan. Kenapa? Karena setelah loss track panjang ini biasanya akan hijau ya. Dan di sini karena trade-nya besar yang di ujung ini 4.000 sekian dan profitnya hampir 2.000, ini sudah menutup banyak loss ya. Ini sudah terbayar, jadi stop trade karena profit globalnya telah tercapai. Jadi ini kuncian juga teman-teman. Jadi dia setelah tercapai dia stop ya, amankan dulu ya. Jadi sebetulnya kalau yang aman sebetulnya nyarinya 3% 3% lah, itu aman ya. Ini kalau sudah di atas ini diulang-ulang nanti bisa menyebabkan loss. Ini sebagai contoh, ini 10% ya. Nah, ini loss protection jarang dipakai juga ya, karena kecuali teman-teman mau cut loss ya. Ini bisa pakai persen ya. Batasan ini loss protection, batasan balance jika mengalami loss atau cut loss ya. Nah, ini kalau teman-teman isi 50 pakai persen, berarti kalau balance-nya udah 50 dia akan stop ya, dia kunci. Jadi menghindari loss total, maksudnya seperti itu. Send unique number itu catatan transaksi, tidak terlalu pengaruh ke trade-nya ini ya. Anda isi random aja. Ini sebetulnya kadang kalau terjadi error itu suka ada keluar bahasa mesin, ini keluarnya client sheet. Nah, kalau teman-teman suka ada error itu pas brokernya update atau ada gangguan sinyal dan keluar ini, nanti suka itu keluarnya client sheet sebetulnya ya. Itu catatan transaksi, tidak terlalu berpengaruh. Auto WD ini ya, kita bahas auto WD ya. Auto WD ini contoh dengan balance yang 10.000, di sini triggernya itu berapa teman-teman? Contoh kalau di sini saya isi 10.500, artinya jika tercapai balance di atas 10.500 dan trade-nya kita masih berjalan, kalau yang tadi kan kebetulan trade-nya stop, kalau itu masih berjalan itu otomatis akan di WD nya semuanya. Contoh kayak tadi
profit udah balance-nya 11.000 sekian, itu akan di WD semua ya, di atas. Jadi balik lagi nanti balance-nya jadi 10.000. Ya, Anda siapkan di sini wallet Anda, boleh wallet Indodax atau wallet antar akun. Kalau saya sarankan bisa antar akun dulu ya, karena lebih cepat. Bikinlah akun penampungan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa juga dilihat auto WD-nya ini, karena sering kelupaan nanti ketika Anda ngisi balance. Contoh auto WD-nya kecil, Anda isi balance besar, itu langsung ter-WD otomatis. Ya, dan ini usahakan Anda isi, karena untuk WD manual Anda bisa ngambil dari sini, copy-nya lebih mudah. Oke, ini tentang menu set yang loss protection dan ini ya totalnya. Nah, kemudian Anda bisa menyimpan dan mengambil settingan di mana? Nih, klik icon setting gambar gerigi di bawah ini, kiri ya, di kiri nih. Nah, setelah klik akan muncul dua icon ini, teman-teman. Gambar pensil untuk save. Nah, ini settingan Anda ini Anda bisa save. Tinggal Anda kasih nama, nanti jenisnya apa, seperti apa, silahkan Anda imajinasi sendiri. Nah, ini contohnya. Di save sebagai apa, Anda ketik di sini. Contoh TC1 chain berapa, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk meloading, mengambil settingan, Anda bisa gunakan yang atas, gambar disket ya. Nah, ini contoh ya, saya isi contoh C818 full hijau. Jadi ya, karena di awal ya, ini banyak hijaunya dengan delton tinggi. Terus ada C919. Nah, kalau Anda hapus tinggal Anda klik delete. Kalau Anda mau ambil silahkan Anda gunakan ini, Anda loading. Nanti yang Anda save sebelumnya itu akan langsung diambil ya settingannya. Menu berikutnya ini stats ya, statistik. Ya, teman-teman di sini nanti bisa lihat ini statistik history trade ya. Ada apa saja, ada maksimal profit streak, maksimal loss, maksimal profit, dan maksimal loss. Jadi balance-nya totalnya jadi 11.302. Profit rate-nya itu yang terakhir ya, sebelumnya itu sudah ada trade sekitar keuntungannya 200 doge lah. Tapi saya naikkan untuk mengajar contoh ini. Jadi profitnya di sini contoh ada 1073. Ya, maksimal profit streak artinya ini hijau berturut-turut dalam perjalanan tadi itu ada 24 kali. Maksimal loss streak, loss berturut-turut itu ada 4. Ya, di sini Anda bisa lihat. Nah, maksimal lossnya itu 1400, maksimal profit 1800. Nah, ini fungsinya balance besar seperti ini teman-teman, untuk mengcover jika terjadi marketnya banyak merah, kita masih bisa tahan. Ya, tergantung pola main juga ya. Jadi bisa kalau tadi setelah win 2 atau win 1 reset itu akan memperkecil risiko ya, karena ini untuk mengejar ya. Anda bisa lihat grafiknya ini turun dulu dengan loss yang besar ini, tapi di transaksi berikutnya ini menutup semua dan profitnya tercapai 1000 doge. Nah, berikutnya ini yang terakhir, ini menu account ya teman-teman ya. Account terdiri dari lisensi ini. Jadi key ini lisensi pada saat awal Anda membeli robot ini ya. Jadi ini nanti ada register lah, key registernya. Kemudian ini ada server Singapura, Cina, Rusia, dan Hong Kong. Silahkan Anda pilih. Kalau ada gangguan sering error seperti delay, silahkan Anda gunakan yang ini. Untuk menu clear ini untuk mengembalikan settingan, dan jangan lupa lisensi ini Anda simpan baik-baik ya, Anda simpan di note.
dan hendaknya teman-teman ini hanya berlaku di satu handphone ya, tidak bisa Anda pindahkan. Dan teman-teman baiknya jangan di format handphonenya. Kalau format biasanya nanti di Face ID-nya rubah, maka Anda harus membeli lisensi yang baru. Oke, ini menu login itu setelah Anda membuat register akun baru ya, contoh ini. Di bagian bawah dari login ini akan ada menu register. Register ini Anda boleh menggunakan beberapa nama atau username ya, beberapa akun lah seperti itu. Anda silakan ketik username Anda, buat password Anda, samakan saja. Anda register. Setelah berhasil, silakan Anda login di sini. Oke, jadi Anda ini bebas ya, Anda mau pakai berapa akun pun bebas untuk di Robot King ini. Nah, ini berikutnya ini untuk deposit Doge, get address, maka akan muncul walletnya, nanti Anda bisa copy atau barcode-nya Anda simpan ya, dan silahkan save lagi, sekali lagi Anda simpan di note, dan cukup satu kali teman-teman, nggak perlu bolak-balik untuk mengambil alamat ini ya. Dan ingat-ingat aja, contohnya tadi ya, username King, alamatnya apa Anda simpan ya. Mungkin Anda punya nanti akun kedua ya, contohnya Dogemania 2 contohnya. Nah, Anda bisa save lagi ya, supaya ingat username-nya. Oke, berikutnya withdrawal Doge, ini manual ya. Kalau Anda tidak auto WD, tadi ini manual. Setelah Anda untuk balance besar, saya sarankan setelah Anda bermain, Anda silakan Anda withdraw semuanya. Tapi kalau balance masih kecil, tidak apa-apa, Anda simpan di pot ini ya, karena ini masih nanti nyimpannya di broker ya. Ini silakan Anda isi wallet Anda dan jumlah yang teman-teman mau WD berapa. Oke, itu saja, semoga bermanfaat videonya, teman-teman bisa paham lebih banyak dari Kingbot ini ya. Semoga selalu profit ya, salam sukses selalu. Terima kasih.